Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Rinawati, calon guru penggerak angkatan 10, unit kerja SMA Negeri 1 Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Pada video ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2, analisis video pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelum saya menyampaikan video saya kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Melianti sebagai fasilitator dan Bapak Ferry Angga Saputra MPD sebagai pengajar praktik. Tugas demonstrasi kontekstual kali ini adalah menganalisis tayangan video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Adapun tujuan pembelajarannya kali ini adalah 1. CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. 3. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dari contoh video praktik baik ini. Terdapat 6 pertanyaan analisis video. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Dan yang keenam adalah apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Pertanyaan yang pertama adalah kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yaitu mewujudkan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, adaptif, bahagia, sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Pertanyaan yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Pertanyaan yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang pertama, buat pertanyaan. 1. Guru mengajak rekan sejawat untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang akan dilakukan. 2. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 3. Guru menuliskan kata penyemangat belajar di papan tulis sebagai pemantik pada murid untuk prakarsa yang akan dilakukan. Dan yang keempat, guru menanyakan kepada murid tentang apa yang muncul di benak mereka dari kata penyemangat belajar. Kegiatan atau tindakan selanjutnya adalah A. Ambil pelajaran. Pertama, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid.
Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan tentang apa yang mereka sukai dari kelas mereka. Yang ketiga, murid diajak untuk mengambil pelajaran dari kelas lain untuk menambah inspirasi kelas yang membuat semangat. Penyemangat belajar ditulis di papan tulis sebagai pemantik pada murid untuk prakarsa yang akan dilakukan. Dan yang keempat adalah murid berdiskusi dalam kelompok tentang apa yang mereka sukai dalam kunjungannya. Lalu kegiatan atau tindakan selanjutnya yaitu G. Gali mimpi. Yang pertama, guru memfasilitasi murid mewujudkan kelas impian mereka dengan menyiapkan alat dan bahan untuk mendukung prakarsa perubahan yang akan dilakukan murid berupa spidol, kertas bergambar, dan lain-lain. Yang kedua, guru meminta murid untuk menutup mata, teknik stop, dan membayangkan kelas yang mereka inginkan, yakni kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta menjadi penyemangat dalam belajar. Yang ketiga, murid mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Dan yang keempat adalah guru mengamati tiap kelompok dan mengapresiasi hasil kerja mereka. Kemudian, kegiatan atau tindakan selanjutnya yaitu J. Jabarkan rencana. Pertama, murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk kelasnya dan mewujudkan kelas impian. Kedua, guru menuntun murid mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, guru menuliskan di papan tulis pendapat murid dan mewujudkan kelas impian mereka. Dan yang keempat adalah guru dan murid bersama-sama mengatur rencana dan menyusunnya. Dan kegiatan tindakan selanjutnya yaitu A. Atur eksekusi. Pertama, murid diberi kesempatan berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Kedua, guru membagi tugas dalam 4 kelompok dengan tugas masing-masing. Yang ketiga, guru mengajak murid untuk menentukan waktu pelaksanaan rencana dan tekniknya. Dan guru selalu memotivasi murid dalam melakukan rencana mereka. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yang tergambar adalah pemimpin pembelajaran yang mampu mengolah, mengelola, dan memanfaatkan aset yang ada dalam sebuah ekosistem sekolah, memberdayakan kemampuan peserta didik dalam mengamati, menganalisa, menggambarkan, dan bercerita. Selain itu juga mampu dalam mengelola kelas dengan baik dan menciptakan suasana belajar yang aktif dan kreatif, serta menunjukkan keberpihakannya kepada murid dengan adanya dialog diskusi bersama murid dalam pengambilan keputusan. Dalam video, guru tersebut telah menjadi fasilitator, motivator, dan pemimpin pembelajaran yang baik. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama, modal manusia. Guru dan murid yang aktif, kreatif, mandiri, serta kolaboratif dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal fisik, ruang kelas yang bisa dibuat menjadi kelas yang menyenangkan, lalu ruang kelas lain yang dapat dijadikan contoh atau sumber inspirasi. Modal yang ketiga, lingkungan atau alam. Beberapa bahan alam yang bisa digunakan untuk menghias kelas seperti daun dan biji-bijian. Modal yang keempat, finansial. Menggunakan beberapa kertas, lem,
dan alat kebutuhan yang lainnya yang disediakan oleh sekolah. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.